Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, tentunya lanjutan kajian dari kitab usul atau akidah salaf ashabil hadis yang disusun oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, dan kita sebenarnya sudah berada di penghujung kitab, dan di antara pembahasan yang dibahas oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah di ujung kitab beliau tentang sahabat Rasulullah SAW. Dan kita tidak hanya mendapatkan pembahasan sahabat di kitab akidah salaf saja, tetapi hampir di semua kitab-kitab akidah, para ulama mereka menjadikan satu bab dalam kitab tersebut membahas tentang sahabat Rasulullah SAW. Apa pentingnya pembahasan ini? Iya, tentunya pembahasan ini secara umum adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, karena para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menukilkan dari Nabi SAW tentang ajaran Islam ini yang kemudian tersampaikan kepada kita. Ya, nah orang-orang yang mereka ingin menjauhkan manusia dari Islam, menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW, kalau mereka datang untuk mencela Al-Quran, maka ya orang yang paling jahil pun akan faham kalau itu merupakan ucapan yang batil. Begitu juga seseorang ketika dia datang mencela Islam, mencela Rasulullah dengan jalan mencela Rasulullah SAW, maka begitu juga orang yang paling jahil pun akan faham bahwasanya ucapannya adalah ucapan yang batil. Akan tetapi mereka mengambil cara yang lain, ya, untuk mengkaburkan atau untuk meragukan keabsahan dan kesucian Islam tersebut melalui jalannya sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka disinilah ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul batil, al-kuffar, ya, mereka datang dari sisi sahabat Rasulullah SAW. Ada yang datang secara terang-terangan. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat Rasulullah SAW adalah kafir. Mereka murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya, kecuali hanya segelintir manusia, ya mereka tidak murtad. Nah, apa tujuan mereka? Apakah tujuan mereka sebenarnya ingin mencela sahabat Rasulullah SAW, atau sebenarnya mereka ingin mencela Islam? Sebenarnya teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, mereka ingin mencela Islam, agama yang kita anut ini. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak bisa menjadikan para sahabat Rasulullah SAW sebagai orang yang jujur, yang bisa kita ambil riwayat yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW, ya, orangnya tertuduh, orangnya tidak bisa kita ambil ilmu, maka apa tersisa daripada ajaran Islam itu sendiri? Tidak ada yang tersisa dari ajaran Islam. Karena semua ajaran Islam yang ternukilkan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW datang dari sahabat Nabi SAW. Sehingga sebenarnya mereka ingin mencela Islam, mereka ingin mencela Rasulullah SAW, tetapi melalui jalur para sahabat Rasulullah SAW. Makanya para ulama, sebagaimana akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini, siapa yang mencela sahabat Rasulullah SAW, ya, atau menghukumi kekafiran mereka, maka mereka murtad dari agama ini. Nah, ada di sana orang-orang yang mereka lebih halus mainnya. Ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5.000 hadis. Sehingga hampir semua amalan-amalan Islam, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah, ya, itu datang dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga mereka tidak mencela Abu Hurairah sebagaimana orang yang mencela yang pertama tadi. Mereka berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang baru masuk Islam. Iya, dia baru masuk Islam dari fase setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Iya, kok bisa dia meriwayatkan sekian banyak hadis sementara para sahabat Rasulullah yang lain yang masuk Islam di awal, bahkan berjuang dari nol bersama Nabi SAW, hadisnya tidak sebanyak dari hadis Abu Hurairah. Nah, sementara Islam inilah agama yang kita harus berhati-hati. Kita nggak boleh mengamalkan sesuatu dari Islam sembarangan. Maka kita harus meneliti dengan benar-benar nggak ini ucapan Nabi SAW. Iya, maka di sini kita harus meragukan.
periwayatan yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mainnya lebih halus. Ya, mainnya lebih soft. Tapi tujuan sebenarnya mereka ingin menjauhkan kita dari Islam itu sendiri. Ya, ketika datang hadis dari Nabi SAW yang jalan Abu Hurairah, Abu Hurairah nggak bisa dipercaya. Ketika datang kabar dari Nabi SAW tentang perkara keimanan dari Abu Hurairah, nggak bisa kita percaya. Jelas ya? Jadi jalan, saya simpulkan kembali, yang ditempuh oleh alul bidah, alul ahwa, untuk menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri, menjauhkan umat Islam dari Rasulnya, salah satu cara dan jalannya mereka adalah ta'an, mencela sahabat Nabi SAW. Makanya para ulama dari semua buku-buku akidah yang mereka tulis, mereka selipkan ya pembahasan tentang sahabat Rasulullah SAW. Tapi ini pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, sebelum kita membaca ya siapa itu sahabat Rasulullah SAW atau apa definisi sahabat? Para ulama telah menyebutkan tentang definisi sahabat. Siapa itu sahabat? Ya, mereka mengatakan man ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Ya, barang siapa yang seseorang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hidup, ya, kemudian dia mati dalam keimanan, maka itulah yang disebutkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada sebagian kritikan para ulama ketika mereka mendefinisikan dengan man ra'a, siapa yang melihat. Karena ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang buta, yang mereka tidak melihat Nabi SAW, maka mereka mengatakan kalimat man adroka, siapa yang menjumpai atau bertemu dengan Nabi SAW, ya walaupun hanya sesaat dan beriman kepada Rasulullah SAW dan mati di atas keimanan, maka mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Bisa difahami ya? Adapun kemuliaan dan keutamaan mereka telah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang datang yang menjelaskan tentang kemuliaan mereka. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar, ya Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin yubayyunaka tahta syajarati, dan sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membayarmu di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, maka mereka niscaya akan mendapatkan petunjuk. Dan ayat-ayat yang semisal yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah menjunjung, memuliakan, mengagungkan para sahabat Rasulullah SAW dikarenakan perjuangan mereka di dalam membela agama Allah, perjuangan mereka dalam membela Rasulullah SAW, ya sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki mereka siap pertaruhkan, apakah itu harta, apakah itu bahkan nyawa sekalipun, bahkan anak-anak yang mereka punya mereka kirim untuk berperang membela agama Allah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana diceritakan seorang sahabi ya, pada waktu itu dia mengirim anak-anaknya dalam sebuah medan peperangan dan kemudian tidak ada satupun anaknya kembali. Kemudian dia berkata alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan anak-anak yang lahir dari kandungannya anak-anak yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat kita fokus kepada kitab kita. Ya, kita baca di kitab saya di halaman 141. Ya, disebutkan di sini as-sahabatu. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala wa yashhadun wa ya'taqidun anna afdala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Wa yashhadun, mereka alul hadis mempersaksikan dan juga mereka berkeyakinan anna afdala ashab, orang yang paling mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Sabuni rahimahullah dengan kalimat summa, Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Ya, nah kalimat summa ini menunjukkan ya ada sisi derajatnya berbeda. Ya, kalau disebut wow berarti sama semuanya. Tapi ketika disebut summa, tingkat yang tertinggi Abu Bakar Siddiq, kemudian di bawahnya Umar bin Khattab, kemudian di bawahnya Utsman bin Affan, kemudian di bawahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Taib. Wa annahum khulafa war-rasyidun alladzina dzakara khilafatahum biqaulihi fi ma rawahu Sa'id ibnu Nabhan an Safinah khilafatu ba'di 30 sanah. Taib. Dan mereka adalah para khulafa ar-rasyidun yang mereka telah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepemimpinan mereka, kekhalifahan mereka dalam ucapan beliau. Dia diriwayatkan dari Sa'id ibnu Nabhan an Safinah, Rasulullah mengatakan al-khilafah ba'di 30 sana. Ya, khilafah setelahku itu 30 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullahu taala. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kapan Nabi SAW mengkhabarkan khabar ini? Rasulullah SAW mengkhabarkan khabar ini di masa hidupnya beliau. Dan dalam tarikh ketika kita menghitung dari khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka lengkap semuanya menjadi 30 tahun. Iya, dan ini merupakan tanda di antara tanda kenabian. Ya, yang tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memberikan informasi hadis yang kita sebutkan tadi kecuali wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau. Taib. Wa ba'da inqidha'i ayamihim adal amru ila al-muluki al-adudi ala ma akhbara anhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, setelah berlalunya hari-hari atau zaman khalifah, maka kembalilah ya urusan kenegaraan pada waktu itu dipimpin oleh para raja-raja. Ya, raja-raja ada sebagai raja mereka al-adud, raja-raja yang mereka zalim. Ya, ala ma akhbar anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya setelah ya khalifahnya beliau selama 30 tahun, maka akan menjadi pemimpin setelah itu raja-raja yang sebagian mereka adalah orang-orang yang zalim. Taib. Kemudian kata Syekh, wa yuthbitu ashabul hadithi khilafata Abi Bakar radhiyallahu taala anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaih wa qawlihim qatibatan radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina faradinahu lidunyana. Dan ashabul hadis mereka menetapkan bahwasanya khalifah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan itu sebagaimana yang dipilih bikhtiyari, dengan dipilih oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan mereka seluruhnya yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di hari Senin, ya sebagaimana telah kita maklumi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dari semenjak hari Kamis. Beliau dari hari Kamis itu sudah tidak ke masjid. Ya, nah biasanya kalau beliau sakit pernah dalam kondisi beliau dipapah oleh kedua sahabatnya. Tapi pada hari itu, pada hari Kamis itu, ya ketika beliau pulang dari Hajatul Wada, ya pengaruh racun yang diberikan pada hari Khaybar 3 tahun sebelum meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih berefek racun tersebut kepada beliau, sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kesakitan dari semenjak hari Kamis sampai hari Senin di waktu duha. Ya, nah tepat pada hari Senin subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka tirai rumah beliau. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu mengimami sholat. Ya, hampir-hampir Rasulullah sallallahu hampir-hampir Abu Bakar Siddiq pada waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mau mundur ke belakang. Jadi teman-teman semuanya, kalau yang pernah melihat atau pernah ke Raudhah, ini kan Raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, disinilah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau salat, terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka tirai rumah beliau. Di rumah beliau di samping sini, membuka tirai rumah beliau. Baik. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq pada waktu itu beliau ingin mundur ke belakang. Ya, karena beliau berpikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari rumah beliau dan mengimami sholat. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq tetap pada tempatnya.
Iya, dan kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan kami melihat wajah cerianya Nabi Muhammad, wajah cerahnya Nabi SAW bagikan rembulan di malam bagikan rembulan di malam purnama. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata kami terfitnah dan hampir-hampir kami ingin membatalkan sholat kami pada waktu itu karena saking rindunya kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kemudian itulah hari terakhir, momen terakhir mereka melihat wajah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya di waktu duha tersebarlah isu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang dari rumah beliau, rumah Umar agak jauh pada waktu itu, atau rumah Umar di sekitar Masjid Nabawi, dan beliau berkata, siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah meninggal, maka aku akan sembelih kepalanya. Rasulullah tidak meninggal, tetapi Nabi SAW pergi sebagaimana perginya Musa, dan Musa kembali kepada kaumnya, dan Nabi juga akan kembali kepada kita semuanya. Ya, kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari rumah beliau, dan rumah beliau agak jauh pada waktu itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sakit di rumah seorang istri, di salah satu istri beliau, dan kemudian beliau meminta izin agar bisa menginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, nah kemudian teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala memastikan apakah Nabi SAW telah meninggal ataukah tidak, sehingga beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau mendapatkan memang Nabi SAW telah meninggal. Kemudian beliau menyampaikan khutbah beliau keluar, dan beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Wa ta'ala qaulahu ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rasul." Beliau mengatakan barang siapa yang seseorang menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Nah, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal, dan beliau membaca ayat Al-Quran, "Wa ma Muhammadun", tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah mendahulunya rasul-rasul yang lain, dan semuanya telah meninggal. Ya, setelah mendengar ceramah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian barulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka berkata, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kita hari ini. Saking dahsyatnya fitnah yang terjadi pada waktu itu, sehingga mereka lupa kalau Allah pernah menurunkan ayat kepada mereka akan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah meninggal Rasulullah di hari Senin, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf, kita di sini sudah ditegakkan sholat, kita istirahat sebentar, insya Allah kita lanjut. Nanti tolong ingatkan saya di mana kita berhenti, ya agar bisa bisa nyambung dengan apa yang sedang kita bahas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
Kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di hari Senin, kemudian diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, baru dikuburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Rabu. Senin, Selasa, di malam Rabunya dikuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini teman-teman semuanya menjadi catatan dari sebagian orang-orang yang ingin mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka berkata setelah meninggalnya Nabi, bukannya mereka mengurusi jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka sibuk untuk mengurusi siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Itu diantara khobar-khobar yang tersebar ya untuk menyudutkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka mengakhirkan menguburkan Nabi? Satu, ya pada waktu itu mereka berselisih. Ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan dimandikan itu dibuka pakaian beliau atau tidak? Yang kedua, pada waktu itu mereka ya belum ada keputusan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengkhabarkan bahwasanya Nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal, dan Nabi meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketiga, hari meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman, ada seorang laki-laki yang bernama Aswad al-Insi telah mengaku dirinya sebagai nabi. Belum lagi orang-orang yang tadinya menyembunyikan kenifakannya, ya mereka sudah mulai menampakkan kekufuran mereka. Orang-orang yang tadi lemah iman, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan kondisi yang sangat parah pada waktu itu, kecerdasan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi jangan dikubur dulu. Ya, Nabi saja jasadnya masih di dunia ini, sudah demikian kondisi mereka. Apalagi kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur, pasti kondisinya akan lebih jelek. Sehingga mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepakat untuk tidak mengubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diputuskan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah pada waktu itu. Ya, sehingga bermusyawarah atau berkumpullah sebagian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di di Bani Sa'idah, ya kalau teman bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke Masjid Nabawi ke arah Baqi sana atau ke arah kiblat, itu ada sebuah kebun yang ada pohon kurmanya yang sudah dipagar, yang hari ini menjadi proyek Raja Salman untuk memperluas perkarangan Masjid Nabawi. Nah, disitulah Thaqifah ibnu Sa'idah, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibaiat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi khalifah, dan seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sepakat untuk menjadikan khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya sebagai orang yang dianggap oleh Syiah Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah, justru beliau termasuk orang yang pertama memproklamirkan akan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍahu. Bisa difahami ya? Maka disebutkan di sini ya, radhiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah ridha kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam urusan agama kita. Apa maksudnya? Ya, Abu Bakar Siddiq dijadikan oleh Nabi sebagai pengganti beliau untuk mengimami sholat. Ini perkara sholat adalah perkara agama, bahkan perkara yang paling agung. Iya, yang apabila baik amalan sholat seseorang, maka akan baik seluruh amalannya yang lainnya. Yang sholat saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tentunya di bawah urusan sholat dari urusan dunia ini, maka tentunya akan lebih mudah lagi kita untuk ridho kepadanya. Maka para sahabat mengatakan, radhiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina faradhinahu lidunyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ridho Abu Bakar Siddiq untuk mengurusi agama kita, sehingga kita juga ridho
kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengurusi dunianya kita. Bisa difahami ya teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, setelah di antara hal juga yang perlu kita ketahui, setelah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, disitulah kemudian juga dijadikan alul fitan dari kelompok Syiah Rafidhah, ya pengikutnya Abdullah bin Saba. Mereka memiliki sebuah keyakinan itu kemudian mereka membangun untuk mengkafirkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi mana? Mereka berkeyakinan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, nah bersamaan dengan itu mereka tidak mendapatkan satu dalil pun yang sharih yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan Abu Bakar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Akhirnya orang Syiah mereka membuat sebuah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang disebutkan oleh mereka, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Hajatul Wada, kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah berpesan kepada engkau untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Taib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak mampu untuk melakukan perintahnya ini. Karena para sahabatku tidak ada yang suka dengan Ali bin Abi Thalib dan aku khawatir mereka akan memberikan mudarat untuk diriku. Sehingga sampaikan uzur kepadaku. Kemudian malaikat Jibril naik ke langit, menyampaikan uzurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril turun lagi dan memerintahkan kepada Nabi dari perintah Allah untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan Nabi meminta uzur kembali, kemudian sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan ayat, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik fa illam tafal fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah perintah wahyu yang datang dari Rabbmu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan perintah ini, engkau tidak menyampaikan risalah. Dan maksud dari perintah yang dimaksudkan oleh orang-orang Syiah dari ayat ini, teman-teman semuanya, adalah perintah untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah bualan ya dusta, kebohongan, hoax yang diciptakan oleh Syiah Rafidhah untuk menguatkan keyakinan mereka. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW menurut mereka pulang ke Madinah dan mengumumkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah meninggal beliau. Nah, setelah meninggal Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW, siapa yang mereka pilih menjadi khalifah? Yang mereka pilih menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala anhu ya adalah ya Ali bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mereka membuat sebuah kesimpulan ya berarti Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Allah, telah berkhianat kepada Rasul, telah berkhianat kepada Ali. Nah begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadikan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, mereka juga telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada Ali. Dan orang-orang yang mereka mengakui khalifah hanya Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Ahlussunnah, ya maka mereka juga dihukumi sebagai pengkhianat Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya hukumnya adalah kafir. Sehingga dengan hadis palsu yang dimunculkan oleh orang Syiah tadi, kemudian mereka membangun sebuah opini untuk mengkafirkan siapa saja yang meyakini yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah halul batil, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Dan siapa saja yang mereka berada di atas kebatilan, apakah Syiah ataukah kelompok yang lainnya, mereka akan punya satu metode dalam mereka meyakini agama ini, yaitu yakin dulu sesuatu itu adalah benar, kemudian setelah dia yakin sesuatu itu benar, dia mencari dalil. Kalau seandainya dia dapat dalil, alhamdulillah. Kalau dia tidak mendapatkan dalil, dia akan buat dalil yang palsu. Nah, kalau seandainya ternyata ada dalil yang menyelisih daripada keyakinannya, maka disitulah dia akan mentakwil dalil-dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan. Qala Imam Sabuni rahimahullah, wa qaulihim, dan juga ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman yuakhiruka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan engkau ya Abu Bakar Siddiq sebagai imam sholat dalam keadaan beliau masih hidup, engkau yang dipilih. Sehingga faman yuakhiruka, sehingga siapa yang mengakhirkan engkau dari urusan ini?
Bisa difahami? Wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qadamaka fi salati bina'an ayamu maradihi. Bina ayama maradihi. Fasalayna wara'ak bi amri. Faman dzalladzi yuakhiruka ba'da taqdimihi iyyaka. Wa aradu, mereka menginginkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengimami salat kepada sahabat Rasulullah di hari sakitnya beliau. Kemudian kami sholat di belakang kau ya Abu Bakar Siddiq dengan perintah Nabi SAW. Sehingga kemudian siapa yang mengakhirkan engkau setelah Nabi mengedepankan engkau sebagai imamnya kami. Bisa difahami ya? Taib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu fi syani Abi Bakar fi hali hayatihi bima yubayinu lissahabati anu ahaqqun nas bi khilafati ba'du. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau telah berbicara. Beliau telah memberikan isyarat ya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akan menjadi khalifah. Ya, sehingga ini menampakkan atau memberikan gambaran kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah manusia yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Dan di antaranya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau seandainya aku boleh mengambil kekasih, maka aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sebagai kekasihku. Banyak sekali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puluhan ribu, ratusan ribu para sahabat Nabi. Tetapi Nabi SAW menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai apa? Sebagai kekasih beliau, kalau seandainya boleh beliau menjadikan beliau sebagai kekasih. Dan juga pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Ya, Abu Bakar, beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari kalangan laki-laki, Abuha, bapaknya Aisyah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dengan pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di atas para sahabat yang lainnya, sehingga ini menjadi gambaran isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para sahabat Nabi bahwasanya beliaulah yang berhak menjadi khalifah. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, falidzalika tafaqu alaihi wajtama'u fantafa'u bimakanihi wallah wartafa'u bihi wartafaqu. Baik. Falidzalika, oleh karena itu ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat untuk beliau menjadi khalifah. Wajtama'u, dan mereka berkumpul semuanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fantafa'u bimakanihi, ya, dan mereka mengambil manfaat dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wartafa'u bihi wartafaqu, ya, maksudnya mereka mengambil manfaat dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara jasa yang paling besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat pada waktu itu. Ya, sampai-sampai Ali bin Madini rahimahullahu taala mengatakan, hafidallah hadzal din bi rajulain bi Abi Bakrin yaumur riddah wal Imam Ahmad yaumul mihnah. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan dua orang laki-laki. Yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana orang-orang murtad pada waktu itu. Dan laki-laki yang kedua, kata Ali bin Madini, adalah Imam Ahmad ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Beliau berdiri dengan tegak dan mengumumkan kepada seluruh manusia pada waktu itu bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bisa difahami ya? Sehingga jasa Abu Bakar As-Siddiq itu dikenang oleh para ulama. Ya, bahkan dikenang oleh para sahabat Rasulullah SAW sendiri yang menyaksikan langsung bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada waktu itu. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wallahi alladzi la ilaha illahu laula anna Abu Bakrin istukhlifa lima ubidallah wa lamma qila ma ya Abu Hurairah qama bihujjatin sahihatin qawli fasaddaqu fihi wa aqarru bihi. Ya, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, wallah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Laula anna Abu Bakr ustukhlifa,
kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak menjadi khalifah, lama ubidallah, maka tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana hal yang kita sebutkan tadi, sekali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya karena saking cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dahsyatnya fitnah pada waktu itu, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku akan sembelih kepalanya. Berdiri seorang Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan khutbah. Sehingga dengan khutbah yang beliau sampaikan tersebut hanya beberapa kalimat, permasalahan yang begitu besar mengguncang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai semua urusannya. Tentunya dengan taufik dari Allah. Kemudian ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Hurairah berkata, kalau seandainya beliau tidak menjadi khalifah, maka tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang berkata, ya Abu Hurairah, apa yang kau ucapkan? Seakan-akan Abu Hurairah mengucapkan kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan. Kemudian Abu Hurairah qama bihujjatin sahihatin qaulih. Abu Hurairah menunjukkan hujjah kuatnya ucapannya atau benarnya ucapan yang beliau ucapkan tadi. Fasaddaqu fihi. Kemudian orang-orang pada waktu itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala wa aqarru bihi. Kemudian mengikrarkan ya dari apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan thumma khilafatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu bistikhlafi Abi Bakar radhiyallahu taala anhu iyahu. Kemudian setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Bakar As-Siddiq tadi adalah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau menjadi khalifah dan kemudian para sahabat membaiat beliau. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sakit, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengisyaratkan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah meninggal beliau adalah Umar bin Khattab. Datang beberapa sahabat Rasulullah pada waktu itu, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menghampiri Abu Bakar As-Siddiq agar jangan menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pertama, bukan karena kecemburuan mereka kepada Umar bin Khattab dari sisi keduniaan, tidak ada sama sekali. Yang kedua, mereka tidak menginginkan untuk menjadi khalifah, sehingga saya yang lebih berhak menjadi khalifah jangan Umar bin Khattab, tidak. Tetapi tujuan mereka khawatir sikap keras menurut mereka yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat kepemimpinan nanti menjadi bermasalah. Yaitu menurut ijtihadnya sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi demi Allah, aku telah memilih kepada kalian laki-laki yang paling terbaik untuk dunia kalian dan juga untuk akhirat kalian," kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah para sahabat tadi mereka justru marah atau ngambek atau ya tidak mau membantu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Kekhalifahan Umar bin Khattab? Tidak. Pertama, mereka meyakini akan kekhalifahan Umar bin Khattab, dan yang kedua, Thalhah bin Ubaidillah membantu kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya tidak terjadi. Yaitu semua tidak terjadi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mendidik atau telah memimpin dengan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sepertiga dunia pada waktu itu berada di bawah kakinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa tifaqi sahabati alaih ba'dahu. Kemudian seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sepakat untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Wa injazillahi subhanahu bimakanih fi i'la'il Islam wa idhami sya'nih wa 'adih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegakkan keislaman
Ya wa idhami sya'nih, dan agungnya perkaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, sepertiga dunia berada di bawah kakinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma khilafatu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu bi ijma'i ahli syura wa ijma' ashabu kafah wa ridhahum bihi hatta ju'ila al-amru ilaih. Kemudian ketika terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya kosonglah kepemimpinan pada waktu itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian khalifah berlanjut digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan kesepakatan ahlu syura, dan juga kesepakatan dari dan setelahnya sepakat seluruh para sahabat Nabi, dan mereka ridha semuanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu hatta ju'ilal amru ilaih, sampai kemudian dijadikan kepemimpinan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wardahu. Jadi dari hal yang sudah kita baca tadi, teman-teman semuanya, ada 3 metode pemilihan pemimpin di zaman khalifah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau disyaratkan oleh Nabi SAW untuk menjadi khalifah, kemudian disepakati oleh seluruh para sahabat. Umar bin Khattab dipilih oleh pemimpin sebelumnya, itu dipilih oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Utsman bin Affan tidak dipilih oleh Abu Bakar Siddiq, tidak dipilih oleh Umar bin Khattab, tidak disyaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, bermusyawarahlah sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat siapa yang berhak menjadi khalifah setelah meninggal Umar bin Khattab. Kemudian ahlu syura ini bermusyawarah dan kemudian mereka mengangkat Utsman bin Affan, dan setelah mereka mengangkat Utsman bin Affan, seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat apa yang telah mereka tentukan. Ini metode-metode syar'i yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mereka memilih pemimpin. Tsumma khilafatu Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu bi bai'ati sahabati iyyahu arafa warahu kullun minhum radhiyallahu anhu ahaqqul khalqi wa awlahum fi dhalikal waqt bi khilafah lam yastajizu isyanahu wa khilafahu fakana haula al-arba khulafa ar-rashidin alladhi nasarahum Allah bihimuddin wa qahara wa qasara bimakanihim al-mulhidin وقوم بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام. Kemudian setelah meninggal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dibunuh ya oleh orang-orang Khawarij pada waktu itu, ya mereka masuk ke rumah Utsman bin Affan dalam keadaan umur beliau sudah 90 tahun, dalam kondisi beliau sedang membaca Al-Quran, kemudian tetesan darah beliau ya pada waktu itu membasahi mushaf yang beliau baca, dan beliau adalah orang yang syahid, ya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ahlul batil yang selalu berusaha untuk membungkam ahlul haq, ya tidak hanya dengan lisan mereka, tidak hanya dengan ucapan-ucapan mereka, terkadang mereka main fisik. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau seandainya kita melihat diri kita hari ini, dan kemudian kita melihat kondisi mereka dalam menyebarkan kebaikan, dalam menyebarkan sunnah, dalam menyebarkan kebenaran, maka kita adalah orang yang paling santai hari ini. Kita bisa dianggap orang yang gak punya ujian sama sekali dari dakwah yang kita sampaikan. Ya tidak sedikit, ya badan kita semakin besar, badan kita semakin gemuk, ya dan hal-hal yang lainnya yang terkadang, ya para hadirin, justru fasilitas kita semakin lengkap. Iya, fasilitas kita semakin bagus. Tapi subhanallah di zaman dulu, ya terkadang kondisi mereka, nyawa mereka harus hilang. Ya kalau cacian makian itu sudah terbiasa. Sehingga jangan sampai dengan sedikit ujian yang menimpa kita dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya sehingga kita mundur dari memperjuangkan agama ini. Ya walaupun agama ini sebenarnya nggak butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada agama ini. Kalau seandainya tidak ada satupun di antara kita yang ingin membela agama Allah, tidak ada satupun yang menolong agama Allah, akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang yang lainnya yang akan membela agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bisa difahami ya? Ya, jadi kemuliaan Islam ini bukan adanya kita, tapi mulianya seseorang ketika dia memuliakan Islam itu sendiri. Kemudian khalifah setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan dibaiat beliau oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arafa wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhum. Dan ya, para sahabat Rasulullah mengetahui tentang Ali dan melihat Ali radhiyallahu taala anhu, kedudukan beliau, dan semuanya mereka sepakat yang walaupun ada terjadi beberapa perselisihan yang terjadi pada waktu itu, bukan perselisihan yang terjadi dikarenakan mereka tidak ridho kepada Ali menjadi khalifah, bukan. Tapi pada waktu itu sebagian keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menuntut agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyelesaikan dulu permasalahan pembunuhan yang dilakukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, baru setelahnya mereka akan membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi perginya Aisyah radhiyallahu taala anha, Thalab bin Ubaidillah dan sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya pada waktu itu bukan karena mereka tidak ingin bukan mereka tidak rela dan ridho Ali radhiyallahu taala sebagai khalifah, tapi mereka pada waktu itu ingin menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu segera ditangkap. Ya wailah, sebenarnya mereka tetap sepakat akan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan itu tidak ada khilaf di kalangan mereka. Ahaqul khalq wa aulahum, dan beliau adalah orang yang paling berhak dan orang yang paling utama pada waktu itu untuk menjadi khalifah. Bisa difahami ya? Fakana haulil arba'ah, dan 4 orang sahabat ini, siapa itu? Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Alladzina nassarahumullah bihimuddin, yang Allah membela agama ini dikarenakan Allah membela agama ini melalui jalan mereka atau melalui tangan mereka. Wa qahara wa qasara, ya, bimakani mulhidin, yang mana orang-orang mulhid pada waktu kufar itu qasara maksudnya mereka tunduk takut kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut semuanya mereka kepada sahabat Nabi, tunduk kepada mereka. Bahkan 1 bulan sebelum mereka bertemu dengan pasukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah ketakutan. Bisa difahami ya? Wa qawa bima kanimul Islam, Allah menguatkan Islam dengan perjuangannya mereka. Wa rafa fi ayami lil haqil alam, Allah mengangkat pada hari kekhalifahan mereka kebenaran pada waktu itu. Wa nawara bi dhiyaihim wa nurihim wa bahim adh-dhalam, sehingga Allah menerangi bumi pada waktu itu dengan cahayanya mereka, dengan ilmunya mereka, dengan perjuangan mereka, kegelapan yang terjadi. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa'adahu sabiq fi qawlihi azza wa jalla, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Taib, wa haqqaqa bi khilafatihim, dan kekhalifannya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah janji yang telah lalu, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka di muka bumi ini sebagaimana kekhalifahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah menguatkan untuk mereka agama yang mereka ridhoi, dan Allah menggantikan kepada mereka rasa takut dengan keamanan. Kapan itu? Ya budunani, ketika mereka beribadah hanya kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara, dan siapa yang kufur setelah itu maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Wa qawlihi asyidda walal kufar, dan juga ucapannya Allah, mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir. Tapi saya baca sedikit lagi. Wa qala man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bighdi abghadahum wa man adahum faqad adani wa man sabbahum fa alaihi la'natullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, barang siapa yang seseorang mencintai mereka,
Fabihubbi ahab, maka dengan kecintaan aku juga mencintai mereka. Dan siapa yang mereka membenci para sahabat Nabi SAW, maka dengan kebencian itu aku juga membenci mereka. Dan siapa yang mencela, mengganggu mereka, maka mereka telah mengganggu, menyakiti mereka telah menyakiti aku. Dan siapa yang mencela mereka, maka laknat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa yarawna al-kaffa amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ahlul hadis, ya, menahan diri dari apa yang terjadi perselisihan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhira al-sina an dzikri ma yatadammun aiban lahum wa naqsan fihim. Dan mereka menjaga lisan-lisan mereka dari menyebutkan aib para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengurangi kedudukan mereka. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, barang siapa yang seseorang ya tidak mengerti hakikat perselisihan yang terjadi pada waktu itu, maka hendaknya diam. Tapi kalau seandainya dia ingin berbicara, maka bawalah perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan pembawaan yang benar. Ya, karena perselisihan di antara mereka ada perselisihan yang dibangun di atas kasih sayang. Jadi jangan sampai teman-teman semua tangan kita tidak terbasuh, tidak terkena dengan darah-darah mereka. Ya, jangan sampai lisan kita terlalu tajam kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarawna tarahuma ala jami'ihim wal muwalata likafatihim. Dan mereka alul hadis memandang untuk merahmati mereka seluruhnya dan memberloyalitas kepada mereka secara totalitas. Wa kadzalika yarawna ta'zim qadr azwajihi radhiyallahu anhunna. Dan demikian juga mereka alul hadis memandang keagungan, kesucian dari istri-istri mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendoa lahunna, mendoakan kepada mereka, mendoakan untuk mereka kebaikan, wa ma'rifata fadlihinna, dan mengetahui tentang kemuliaannya mereka, wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan mengikrarkan ya wa kadzalika yarawna ta'dhim qadar azwajihi, yaitu istri-istri Nabi maksudnya di sini, dan mendoakan mereka dengan kebaikan dan juga mengetahui kemuliaan mereka dan meyakini bahwasanya mereka semua adalah ibu-ibu kita al-mu'minin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan, insya Allah kita buka sesi tanya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan pada Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan untuk kita semua. Baik, ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah, saudara-saudaraku seiman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab. Ada waktu beberapa menit untuk kita tanya jawab bersama Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita dahulukan untuk penanya langsung ya. Sudah ada yang angkat tangan di sini. Saudara atau saudari Irjaya Zusa, silahkan bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Nah, ini Pak Jaya. Iya, Ustaz. Iya. Masya Allah. Pak Jaya sehat. Nah, sebagaimana kita membaca kisah tentang Rasulullah SAW, bahwa beliau meninggal karena diracun, kan Ustaz? Iya, nah. Pertanyaan awam kita, beliau kan seorang nabi dan seorang rasul. Masa tidak ada pertolongan Allah pada saat beliau diracun, bisa sampai terracun oleh tangan manusia, tangan orang kafir lagi? Masa tidak ada semacam mukjizat atau bantuan dari Allah, karena beliau kan orang yang terpilih di mata Allah. Itu Ustaz pertanyaan, jazakallahu khairan atas taklimnya dan jawabannya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dan kepada Pak Jaya yang bertanya secara khusus, kita ketahui bahwasannya para nabi dan rasul adalah manusia yang mulia, manusia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah rasulnya Allah, tapi dari sisi lain mereka juga sebagai manusia. Ya, mereka bisa sedih, mereka bisa sakit, mereka bisa termudoroti dari orang-orang yang memberikan mudarat kepada mereka.
Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pembelajaran kepada kita. Ya, seorang nabi, seorang rasul itu mereka juga sebagai manusia yang bisa mendapatkan mudarat, sehingga memberikan pelajaran kepada sebagian orang ya yang mereka mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kedudukan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Nabi SAW manusia yang paling mulia, beliau nggak kebal. Nabi SAW sebagai Rasulnya Allah, beliau juga bisa sakit ketika beliau disakiti. Bisa difahami ya? Karena nabi-nabi yang lain juga telah diceritakan oleh Allah. Ada nabi-nabi yang lain mereka dibunuh, dibelah badan mereka. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini bukan berarti Allah tidak menolong mereka dan tidak membela mereka. Justru ini bentuk Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad SAW dengan beliau diracun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW dengan kedudukan yang paling tinggi di sisinya. Makanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha menghampiri Nabi SAW, yang pada waktu itu Nabi SAW merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Kemudian Fatimah merasa sedih akan kondisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Fatimah, ya setelah hari ini ibumu tidak akan pernah lagi mendapatkan, setelah hari ini bapakmu tidak akan pernah lagi mendapatkan gangguan apapun. Bisa difahami ya, justru dari sisi lain, orang-orang yang mereka tidak pernah sakit, ya mereka selalu ya hidupnya nikmat, ya semakin berbuat dosa, semakin banyak berbuat maksiat, hartanya semakin banyak, ya, hidupannya semakin bahagia dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika engkau melihat seseorang dia berbuat dosa dan dia berbuat maksiat, dan bersamaan dengan itu terus banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ketahuilah bahwasanya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah eluk-elukan, yang mana seseorang ketika dia terus mendapatkan kenikmatan, terus mendapatkan kebahagiaan, ketika dia jatuh, ketika dia mendapatkan azab, maka azab itu akan lebih dahsyat dia rasakan ya ketika dia hidup dalam keadaan nikmat terus menerus. Beda dengan orang yang punya ujian, dia sering sakit, sering dapat ujian, kemudian dapat ujian lagi, itu biasa. Ya, tetapi orang-orang yang mereka semakin nikmat hidupnya dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah, maka rasa sakitnya itu jauh lebih dahsyat. Ya, makanya Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, jangan pernah engkau menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari kezaliman orang-orang zalim, akan tetapi Allah mengakhirkan ya balasan kepada mereka sampai mata mereka terbelalak pada waktu itu ketika Allah mendatangkan azab untuk mereka. Bisa difahami ya, jadi bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan dijadikan Nabi nggak terluka atau Nabi nggak ini dan itu, tidak, tapi sebagai bentuk pertolongan Allah. Terkadang Allah menguji seseorang, kemudian Allah mengangkat kedudukan dan derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, Ahsanallahu ilaik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga hadirin secara umum. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan via chat. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, Ustaz, bagaimana dengan stigma bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas kekhalifahan Ali? Karena ada hadisnya. Apakah itu benar, Ustaz? Taib, pertanyaannya sudah kita isyaratkan tadi. Ya, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan secara sorahah bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah. Bahkan disebutkan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah yang katanya ada wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menyampaikan bahwasanya wasiat yang dimasukkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib adalah wasiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana wasiat tersebut untuk orang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak melakukan perbuatan syirik dan seterusnya. Adapun kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya pesan dari Nabi SAW adalah hadisnya maudhu yang dibuat oleh orang Syiah sebagai bentuk kedustaan mereka untuk mengkafirkan para sahabat Nabi SAW dan mengkafirkan seluruh muslimin yang mereka meyakini akan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wardahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khair. Kita lanjutkan untuk penanya langsung. Sudah ada Ummu Amar yang angkat tangan. Silakan Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz hari ini. Pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Saya tidak memahami sekali tentang Syiah. Tetapi dari majelis yang kami ikuti di sini, asatizah dan saya juga membaca, tapi hanya sedikit, bahwa Syiah itu bukan Islam. Saya meyakininya Ustadz, tapi ilmunya nggak ada. Apakah keyakinan ini bisa dihitung sebagai ibadah? Yang saya sedikit tahu bahwa Syiah itu mencela tadi istrinya Rasulullah SAW dan ayahnya. Jadi berbekal itulah saya yakin bahwa Syiah itu adalah bukan Islam. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Nah, tidak ada keraguan kepada kita semuanya bahwasanya Syiah itu bukan bagian dari Islam, tapi mereka adalah agama sendiri. Tapi justru mereka dimasukkan ke dalam Islam untuk mengobok-obok Islam dari dalam. Tapi Islam itu tidaklah hancur, tidaklah redup dengan obokan-obokan orang Syiah. Tapi justru ya para ulama kita telah menerangkan dan menjelaskan kepada kita akan kesesatannya Syiah Rafidhah. Telah ternukilkan dari Al-Imam Syafi'i, telah ternukilkan dari Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak ada bedanya sholat di belakang Syiah dengan sholat di belakang Nasrani. Nggak ada bedanya. Sama hukumnya. Seseorang sholat di belakang Nasrani sah, nggak sah sholatnya. Begitu juga nggak sah sholat di belakang Syiah. Taib. Nah, kenapa mereka itu divonis oleh para ulama sebagai orang-orang yang kafir atau tidak dianggap sebagai seorang muslim? Ya, dikarenakan keyakinan dan i'tiqadnya mereka. Ya, di antara i'tiqadnya mereka mengatakan bahwasanya istri Nabi SAW adalah sebagai seorang wanita pelacur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan barang siapa yang seseorang menuduh istri Nabi sebagai wanita pelacur setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ketujuh mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia telah kafir karena telah menolak ayat yang Allah khabarkan dalam Al-Quranul Karim. Dan siapa yang menolak ayat Allah maka dia kafir. Baik. Nah sebenarnya teman-teman semuanya, orang Syiah ini dia nggak mencela Aisyah. Yang sedang dia cela adalah istri Nabi, yang dia sedang cela adalah Rasulullah SAW. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia mencela Rasulullah SAW, orang akan tahu kebobrokan dan kekafiran dan kesesatan mereka. Namun ahlul batil mereka akan mencari cara yang jalan yang lainnya untuk menyembunyikan kekufuran mereka. Logikanya begini. Iya, Nabi SAW beliau ketika sakit minta izin kepada istri-istrinya yang lain untuk meninggal di rumah Aisyah. Dan Nabi SAW meninggal di pangkuannya Aisyah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Allah memuliakan aku dengan bercampurnya air liurku dengan air liur Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Nah, secara logika, misalnya ada seorang laki-laki yang dia punya istri lebih dari satu, yang semua istrinya semuanya solehah, semua istrinya istri yang baik. Tetapi istri yang paling dia cintai adalah istrinya yang pelacur tadi. Kira-kira teman-teman semuanya ini sedang menjelekkan si pelacur tadi atau sedang menghina laki-laki ini? Dia punya istrinya soleha semuanya. Satu yang pelacur ini, yang pelacur yang paling dia cintai. Kita sendiri saja nggak rela anak kita bermain dengan seorang pelacur. Ya, kita nggak rela anak kita menikah dengan seorang pelacur. Jangan menikah, teman pun kita nggak rela anak kita berteman dengan pelacur. Ya, kita nggak sudi ketika anak perempuan kita dituduh sebagai pelacur. Apakah kemudian Anda rela ketika istri Nabi Muhammad SAW, wanita yang paling suci, wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW, sebagai seorang wanita pelacur? Tidak lain mereka ingin menghina Nabi SAW. Ini hal catatan penting yang perlu untuk kita ketahui akan bejatnya ya keyakinan Syiah Rafidhah. Kita belum cerita tentang keyakinan mereka yang lainnya. Ya, keyakinan yang kufur. Ya, keyakinan yang jelas itu mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Ya, bahkan mereka bukan Islam itu sendiri. Ya, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang dimiliki oleh muslimin hari ini belum sempurna. Ada beberapa juz lagi disimpan di tempat imamnya mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya nanti di akhir zaman Ali radhiyallahu taala anhu akan turun, akan datang kembali.
Ya, dan mereka meyakini imam 12 mereka adalah imam yang maksum dan seterusnya. Ini merupakan keyakinan kufur yang tidak boleh ragu sama sekali dalam hati kita akan kekafirannya mereka. Bisa difahami ya? Nah tentunya apa yang ditanya tadi, ada orang-orang yang mereka meyakini kekafiran Syiah dengan data yang didapatkan, maka ini adalah hal yang sudah cukup, tinggal dia menambah lagi agar dengan tambahan itu akan menambah keyakinannya dia. Ya, akan kekafirannya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Taib Allah Ta'ala alam bisawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz satu lagi, boleh? Boleh, nah silakan Muhammad. Iya, jazakumullahu khairan Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas penjelasan Ustaz tadi, dan sekarang ini banyak kita tahu ada aliran-aliran. Apakah kita wajib mempelajari atau minimal mengetahui aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam supaya kita bisa menghindarinya, atau nanti saja karena saat ini baru belajar pemula Ustaz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Pertama secara kaidah ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam an khairin fakuntu as'alu an syarrin. Begitu kata Hudzaifah bin Yaman. Dulu para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang yang jelek-jelek supaya aku tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ya, dan demikian juga disebutkan oleh Umar bin Khattab yang kudu uratan Islam uratan man yansha fil Islam wa la ya'riful jahiliyah, dan akan runtuh dari pilar keislaman seseorang di mana dia hidup di alam Islam tapi dia tidak mengerti tentang perkara jahiliyah. Jadi seseorang ketika dia mempelajari sunnah Rasulullah dan dia mempelajari manhajus salaf, maka dia harus mempelajari dari jalan-jalan ahlul batil, jalan-jalan ahlul hawa yang menyimpang daripada jalan kebenaran itu sendiri. Dan itu fungsi di antara fungsi yang Allah turunkan dari Al-Quran itu sendiri. Allah mengatakan dalam ayatnya, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami untuk menerangkan dan menjelaskan jalannya orang-orang mujrimin. Dan para ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman hari ini, mereka terus mensuarakan ya akan kewajiban berpegang teguh di atas sunnah dan berhati-hati dengan kebidahan, berhati-hati dengan khurafat, berhati-hati dengan jalan yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Terlebih kita berada di zaman yang dimana kita nggak butuh pergi ke masjid ahlul bidah, masjid ahlul ahwa untuk mendengar ceramah mereka. Terkadang itu terlewat di telinga kita melalui HP-HP kita. Maka di sini kita harus lebih membentengi diri kita untuk mempelajari akidah yang sahihah, dan bersama dengan itu kita mempelajari akidah yang menyimpang. Namun ini kaidah secara umum, ya kaidah secara umum. Adapun kebutuhan seseorang itu tergantung, ya karena ilmu itu dimulai aham falaham. Ya mungkin dia belajar dulu bagaimana cara dia sholat, dia meluruskan dulu bagaimana bacaan al-fatihahnya. Ya mungkin dia belajari dulu tentang tauhid secara umum. Ya jangan, karena ilmu itu butuh proses, butuh waktu. Ya jangan dia mengumpulkan ilmu sekaligus, akhirnya akan membuat dia bingung. Dia pelajari dulu hal-hal yang wajib untuk dia pelajari. Ya adapun hal yang kita sebutkan tadi mungkin sambilan-sambilan dia mempelajarinya untuk mengetahui dan untuk membentengi dirinya agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Tapi kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini Pak Jaya, apakah masih ingin bertanya? Terlihat masih angkat tangan. Sepertinya udah enggak ya. Baik. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Yuniarti ya. Angkat tangan, silakan bisa langsung bertanya pada Ustaz. Bu Yuniarti, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustaz, itu kalau kan saya pernah membaca Al-Quran, ada kata-kata, ada terjemahan yang mengatakan hak yang batil itu maksudnya gimana sih Pak Ustaz? Kalau kita melaksanakan sesuatu, terus kita tidak melaksanakan haknya gitu Pak Ustaz, itu kita berdosa nggak Pak Ustaz? Kalau gini. Baik. Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah.
Wallahu alam, saya coba memahami apa yang ditanya oleh Umu tadi. Nah, segala sesuatu itu adalah hak yang harus kita tunaikan. Iya, Allah, zat yang kita ibadahi, ada hak untuk kita mengibadahi beliau. Mengibadahi Allah. Nabi kita SAW sebagai Rasul ada hak yang kita harus mengikuti beliau. Begitu juga kita punya istri kita juga punya hak untuk mereka. Kita juga punya badan itu juga punya hak yang harus kita tunaikan. Jadi segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Tidak boleh seseorang terus-menerus ibadah, nggak memikirkan orang yang di sekitarnya, itu nggak dibenarkan. Ya, tapi Islam itu telah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Ada satu kisah yang cukup menarik, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, Salman Al-Farisi pergi ke rumah, menziarahi rumah Abu Darda, dan beliau mendapatkan istri Abu Darda ini tidak mengurusi dirinya. Jadi beliau tidak layak seperti seorang perempuan yang punya suami. Karena biasanya pada waktu itu perempuan-perempuan yang punya suami, mereka nampak merias diri untuk suaminya. Nah, Ummu Darda tidak demikian. Sehingga ditanya oleh Salman Al-Farisi, ya Ummu Darda, ya kenapa engkau seperti ini, penampilan engkau tidak mengurusi dirimu? Kemudian dia berkata, wahai Salman, suamiku tidak butuh lagi dengan dunia. Maksudnya suaminya nggak butuh lagi dengan dia. Suaminya sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan puasanya, sibuk dengan sholat malamnya. Kemudian Salman Al-Farisi pada waktu itu boleh dihidangkan makanan oleh Abu Darda. Kemudian kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, kamu ikut makan. Saya puasa, kata Abu Darda. Ya, kata Salman Al-Farisi, kalau kamu nggak makan, saya nggak ikut makan. Ya, berarti selama ini Abu Darda nggak menyentuh istrinya karena beliau fokus dengan puasa beliau. Taib. Nah, kemudian teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, di malam hari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dilihat oleh Salman Al-Farisi tidur salat malam terus-menerus. Kemudian ditegur oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Darda, istirahatlah sebentar. Jangan kau salat malam terus-menerus. Kemudian karena ini sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi, akhirnya beliau tidur. Dan Salman Al-Farisi beliau tidak tidur malam itu karena beliau menyangka kalau Abu Darda akan bangun lagi di malam hari untuk salat. Dan ternyata benar. Bangun lagi Abu Darda untuk salat malam itu. Kemudian datang Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, istirahat. Ya, kemudian keesokan harinya baru beliau mengatakan, wahai Abu Darda, likulin haqqin haqqah. Setiap sesuatu adalah hak yang harus ditunaikan. Ya, Allah ada hak yang harus kau tunaikan. Ya, istrimu juga ada hak yang harus kau tunaikan. Ya, ada hak, kewajiban yang kau harus lakukan untuk istrimu. Begitu juga badanmu punya hak untuk harus beristirahat. Subhanallah. Ya, orang yang terus-menerus ibadah saja itu disalahkan oleh Salman Al-Farisi dan ditanyakan oleh Nabi SAW kepada Nabi, dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Ia menegur Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita dengan keluarga kita, ada saatnya kita dengan istri kita, ada saatnya kita dengan teman-teman kita, semua ada hak masing-masing. Bisa difahami ya. Nah, sekarang mohon maaf lah ya buat bapak-bapak, ya, ibadah saja ketika seseorang itu melalaikan kewajiban dia kepada istrinya dari sisi waktu, maka bagaimana lagi ketika suaminya sibuk kerja setiap hari, sibuk naik sepeda tiap hari, sibuk motor-motoran setiap hari, atau di kalangan para ustadz dakwah terus setiap hari, nggak ada waktu untuk istrinya. Maka ini bukan hal yang benar, ini bukan hal yang tepat, ya. Tetapi segala sesuatu itu ada hak yang harus diberikan, ya, kepada jalannya masing-masing. Kalau itu yang diinginkan, wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, Ustaz. Afwan, namun ini agak di luar tema, Ustaz, ini berkaitan dengan fikih muamalah. Apakah berkenan, Ustaz? Nah, kalau mampu saya jawab. Baik, insya Allah Anda coba baca. Nah, ada dua pertanyaan, namun ini saling keterkaitan. Nah, yang pertama, Anda bekerja sebagai IT konsultan, dan apa hukumnya bekerja sebagai konsultan IT, yang mana kliennya adalah bank, asuransi, dan fintech atau financial technology service. Walaupun ada juga klien yang selain tersebut, namun tidak dapat memilih klien.
Kemudian yang kedua, jika memang diharamkan hukumnya bekerja sebagai IT konsultan tadi, Ana sudah mencoba mencari pekerjaan lain dan alhamdulillah mendapatkannya di perusahaan engineering, procurement, construction, namun lokasinya akan jauh dengan keluarga dan orang tua. Mohon saran dan nasihatnya Ustaz terhadap kondisi tersebut. Apakah Ana harus tetap bertahan atau memilih untuk pindah pekerjaan yang mana akan jauh dengan keluarga dan orang tua? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu tentang profesi pekerjaan tadi. Mungkin coba ditanya dengan Ustaz Irwandi atau dengan Ustaz Arifin Badri, yang mereka mungkin lebih ahli dalam permasalahan ini. Nah, kalau memang seandainya didapatkan informasi bahwasanya itu pekerjaan yang tidak benar, seperti yang ditanya, seperti yang disebutkan di soal tadi, maka ya disinilah seseorang melihat sisi maslahat untuk dirinya. Ya, apakah dia misalnya bekerja di tempat tinggalnya dia yang mungkin dari sisi penghasilan tidak sebanyak dengan dia jauh dari keluarga dan istrinya, maka tetap akan lebih baik dia bekerja di gaji yang sedikit tapi dia bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Karena anak-anak dan istri itu membutuhkan dari arahan, membutuhkan bimbingan dan butuh orang tua dan ayah bersamanya. Itu hal yang penting dalam kehidupan. Tapi kalau seandainya misalkan dia tidak punya pekerjaan di sini, dan kalau dia nggak bekerja, mengambil pekerjaan tersebut, mudaratnya jauh akan lebih besar, mungkin ya dia bergerak dulu, berjalan dulu sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk bisa bekerja ya yang dekat dengan keluarganya. Dan kita ketahui bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bekerja, terkadang mereka juga pergi meninggalkan anak dan istri mereka. Ya, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke negeri-negeri yang lainnya untuk berniaga, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini kalau kita katakan boleh, tetap boleh, tapi tinggal bagaimana dia melihat sisi maslahat dan mafsadah yang akan dia dapatkan kalau seandainya dia meninggalkan anak dan istrinya. Tapi kalau seandainya anak dan istrinya dalam kondisi aman, ya ada yang menjaganya, ada yang melindunginya, dan dia juga bisa pulang dalam waktu yang misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali sambil dia mendapatkan pekerjaan yang lain, maka tidak ada masalah. Itu lebih baik daripada dia tetap bekerja di tempat yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaik wa jazakallahu khairan Ustaz. Ada sisa pertanyaan Ustaz? Apa masih berkenan? Nah, silakan. Ini terkait dengan jawaban Ustaz yang tadi atas pertanyaan yang sebelumnya juga. Ana berkata, Ana masih kurang paham tentang jawaban Ustaz tentang Syiah. Jadi apakah Syiah itu kafir? Karena Syiah di sini yang dari Timur Tengah, mereka masih sholat, puasa, tapi sebagian besar caranya beda, tidak syar'i. Mereka sholat di jamak terus, tidak sholat ketika waktunya masuk. Mereka jamak ketika sepulang dari kerja. Nah, teman-teman semuanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam satu kitab Kasyfus Syubuhat, ya, beliau menerangkan dalam kitab tersebut ada orang-orang yang diperangi oleh para sahabat Nabi SAW yang ketika itu mereka juga sholat. Ketika itu mereka juga haji dan yang semisalnya. Tetapi salat yang mereka lakukan, yang dikaitkan, digandengkan dengan i'tiqadnya mereka, keyakinan sesatnya mereka, keyakinan kufurnya mereka, maka tidak akan bermanfaat salat yang mereka lakukan. Orang munafikin, salat nggak di belakangnya Nabi SAW, mereka salat di belakang Nabi. Satu saf dengan Abu Bakar Siddiq, satu saf dengan Umar bin Khattab, imamnya Nabi SAW. Bahkan mereka juga berjihad bersama Nabi SAW. Apakah bermanfaat jihadnya mereka? Apakah bermanfaat sholatnya mereka? Tidak. Bahkan Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Bahwasanya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kenapa mereka berada di neraka? Apakah mereka karena mereka nggak sholat? Bukan. Tapi karena keyakinannya mereka itu. Ya, sehingga seseorang diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam ke dalam Islam secara totalitas. Dalam Islam itu ada sholat, dia harus membenarkan sholatnya. Dalam Islam itu juga ada keyakinan. Ya, dia harus membenarkan keyakinannya. Seperti kisah orang-orang yang mengadu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu. Ada seorang laki-laki di negeri mereka yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini tokoh ulama besar. Tapi dia memiliki keyakinan bahwasannya Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Allah baru mengetahui. Ini keyakinan qadariyah.
Apa kata Abdullah ibnu Umar? Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung emas Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Apakah mereka nggak sholat? Mereka sholat. Apakah mereka haji? Mereka haji. Apakah mereka nggak berpuasa? Mereka puasa. Tapi keyakinan qadarnya itu menjadi mereka kan dikeluarkan mereka dari Islam. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berlawanan dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat seorang qadhi. Qadhi, dia ini kerjanya qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu ya ulama dipakai. Tapi ulama sesat ini, iya, dia orang yang dermawan, dia orang yang suka membagi-bagikan hartanya, ya lisannya terjaga, akhlaknya baik. Tapi kata Imam Ahmad, aku tidak maafkan dia dan semoga Allah memenuhi kuburnya dengan api. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir. Padahal Ibnu Abi Duat sholat. Ibnu Abi Duat seorang ulama, tapi ulama yang punya pemikiran yang menyimpang. Di seseorang itu tidak hanya lihat dari sisi sholatnya saja, tapi juga harus lihat dari sisi keyakinannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Penanya selanjutnya ini ada yang angkat tangan. Pak Admin ya, silakan. Pak Admin bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan ini agak di luar tema Ustadz, lebih kepada penutup aja mungkin. Insyaallah. Nah, ada pertanyaan dari jamaah ini lebih kepada terkait penyajian kajian kita Ustadz, mungkin Ana rasa banyak manfaat yang bisa kita ambil insyaallah dari pertanyaan ini. Kita putus untuk sholat isya pada waktu di Aceh ya, di Banda Aceh. Kami pernah dijelaskan oleh Ustadz, mungkin bisa diulang kembali nasihatnya. Mungkin terkait faedah mana yang didahulukan antara meneruskan kajian atau pergi menjalankan sholat wajib. Jazakallahu khairan Ustadz. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, salat isya itu boleh diakhirkan. Ya, salat isya itu boleh diakhirkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak memberatkan kalian, maka aku perintahkan salat isya di waktu ini. Waktu itu adalah perempuan-perempuan sudah pada tidur, anak-anak juga sudah pada tidur, maka para sahabat Rasulullah sudah mulai mengantuk-ngantuk sambil menunggu Nabi Muhammad SAW. Jadi waktunya memang sudah agak larut. Tetapi ini kalau seandainya kita berada di sebuah masjid yang memang masjid itu mengakhirkan sholat, tidak ada masalah untuk kita mengakhirkan sholat. Tapi ketika kita berada di sebuah tempat yang memang bukan masjid yang itu mengakhirkan sholat, maka telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW, ketika di sana terdengar suara adzan, maka wajib untuk didatangi. Ya, kecuali ada uzur-uzur yang disebutkan, misalnya uzurnya dia kebelet pipis atau kebelet buang air besar, ya, atau ada makanan di depannya, atau dia makan bawang putih atau makan bawang merah, maka ini datang nas dari Nabi SAW untuk boleh seseorang tidak menghadiri sholat ke masjid. Tetapi di lain daripada itu semuanya masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW ketika Abdullah ibnu Maktum mendatangi Nabi SAW dan meminta uzur kepada beliau karena tidak ada orang yang mengantarkan beliau ke masjid pada waktu itu, dan beliau mendapatkan beberapa gangguan di jalan. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ada uzur bagi saya? Kata Nabi, tidak ada uzur bagi kata Nabi, ada uzur bagi engkau. Kemudian dia pergi, kemudian dipanggil kembali oleh Nabi SAW dan Nabi berkata, apakah engkau mendengar suara adzan? Iya, kata Abdullah ibnu Maktum, kalau engkau mendengar suara adzan, maka berangkatlah pergi ke masjid. Maka tentunya uzur yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu taala anhu itu lebih berat daripada uzur yang kita sedang alami cuma sekedar kajian. Nah, beliau saja tidak diberikan uzur, maka tentunya kondisi kita lebih lagi tidak mendapatkan uzur. Wallahu ta'ala alam. Bisa cuman qadarullah sekarang waktu isya di Aceh sudah agak lebih maju. Biasanya jam 8 lewat 10 menit. Sekarang jam 8 kurang 5 menit. Mungkin kalau selanjutnya kita kajiannya jam 7 lewat 30 menit. Tapi semuanya kembali kepada jamaah semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cuman dulu di awal-awal kajian kita dulu nggak stop. Karena memang waktu itu masa COVID yang memang para ulama berfatwa boleh kita sholat sendirian di rumah. Tapi sekarang fatwa itu sudah dicabut. Jadi kita kembali kepada hukum asal, mendengar suara adzan pergi ke masjid. Barakallahu fiik. Labas Ustaz, lebih kepada faedahnya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.
Ustaz, assalamualaikum wa jazakumullah khairan atas nasihat-nasihatnya. Dengan ini mungkin kita cukupi Ustaz ya. Kita sudahi, Anda izin untuk tutup Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Baik, barakallahu. Ikhwatal Islam, alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga bisa kita amalkan dengan baik. Ya, kami ucapkan terima kasih atas jamaah Bumiku Mengaji semuanya, terkhusus untuk yang di Emirat atas partisipasinya ya, dan juga yang di mana pun ada. Kemudian juga ucapkan terima kasih untuk Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz bermanfaat untuk kita semuanya dan juga semoga menjadi amal jariah Ustaz. Kami mohon maaf atas kesalahan yang ada, baik sikap maupun perkataan dan juga kekurangan yang ada. Semoga dimudahkan untuk jumpa lagi di kajian yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.